Pemirsa, sampai tanggal 9 Januari, kasus DBD di Kota Denpasar mencapai 27 kasus dan 1 orang meninggal dunia. Dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat 4 kasus orang meninggal, sementara di tahun 2024 ada 9 orang meninggal karena DBD dan 8 di antara mereka masih anak-anak. Kasus DBD di Kota Denpasar di tahun 2024 relatif sama dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, kasus DBD di Kota Denpasar sebanyak 1.332 kasus dan tahun 2024 sampai bulan Desember berjumlah 1.302 kasus, lebih rendah dari tahun 2023. Di tahun 2025 bulan Januari, dari 1 sampai 9 Januari, kasus DBD sebanyak 27 kasus, di mana 1 pasien yang masih anak-anak meninggal dunia. Tahun 2024 ada 9 orang meninggal, yakni 8 orang anak-anak dan 1 dewasa. Kasus DBD yang meninggal mengalami peningkatan, di mana tahun 2023 terdapat 4 kasus yang meninggal dunia. Hal ini yang perlu diantisipasi dan jangan sampai terlambat untuk mendapat penanganan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Ana Agung Ayu Agung Chandrawati, terus melakukan edukasi terhadap masyarakat. Ketika menderita panas yang tidak turun, dianjurkan untuk segera diperiksa ke fasilitas kesehatan puskesmas karena di sana sudah disediakan alat khusus untuk mendeteksi DBD, yaitu NS1. Pemerintah Kota Denpasar sudah melaksanakan antisipasi sebelum musim hujan di bulan September 2024 dengan melaksanakan fogging massal. Untuk kasus DBD di Denpasar ya, kalau kita lihat di tahun 2024 ya, jumlah kasusnya relatif sama dengan tahun 2023. Kalau 2023 1.332 kasus. Nah, kalau 2024 sampai Desember kemarin 1.302 kasus. Lebih rendah lagi sedikit dari kasus 2023. Kemudian untuk sampai tanggal kemarin, tanggal 9 ya, Januari, kasus DB ya, mengalami peningkatan, jadi sejumlah 27 kasus. Sampai tanggal 9 kemarin sudah 27 kasus, 1 meninggal. Dinas Kesehatan terus mengimbau masyarakat untuk melaksanakan PSN secara mandiri minimal 1 minggu sekali. Cek seluruh lingkungan tempat yang bisa menampung air. Di musim hujan ada tempat-tempat yang bisa menampung air seperti sampah, tempat makanan, ban, dan barang bekas yang bisa menampung air sehingga menjadi tempat untuk berkembangnya jentik-jentik nyamuk. Setiap minggu harus dicek biar tidak terjadi genangan air. Ini menjadi upaya yang paling efektif dan efisien. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melaksanakan fogging ketika ada kasus. Saputra Bali TV.